Baik, kita akan belajar tentang integral. Integral itu bisa juga disebut sebagai antiturunan. Jadi kebalikannya turunan. Nah, integral itu ada yang integral tak tentu, ada juga integral tentu. Kita langsung masuk ke integral tak tentu. Oke, integral tak tentu ini merupakan simbol integral. Integral fungsi fx dx berarti dia diintegralkan terhadap x sama dengan fx plus c. Jadi fx ini integralnya plus c. C itu konstanta. Oke, gambarannya seperti ini. Ketika ada sebuah fungsi kemudian diturunkan, nah maka diperoleh f aksen x. Nah, semisal f aksen x ini saya tuliskan sebagai fx, maka kalau ke sebelah kiri itu namanya diintegralkan ya. Kalau f aksen x itu diturunkan, tapi kalau dikembalikan itu berarti diintegralkan. Misalnya seperti ini. Saya punya x kuadrat. Nah, x kuadrat ini kalau saya turunkan itu menjadi 2x. Betul ya? Nah, kalau semisal x kuadrat plus 2 saya turunkan, itu juga hasilnya 2x. Nah, tapi gimana kalau semisal x kuadrat min 3 saya turunkan, hasilnya juga 2x. Nah, kalau saya lihat dari kiri, 2x saya integralkan itu hasilnya x kuadrat. 2x saya integralkan juga hasilnya bisa x kuadrat plus 2. 2x kalau diintegralkan hasilnya bisa juga x kuadrat min 3. Jadi 2x ini kalau diintegralkan bisa saya tulis x kuadrat plus c. Jadi c ini, konstanta ini bisa diisi dengan beberapa angka. Jadi memang tidak hanya berpatokan pada satu angka, maka di sini disimbolkan dengan c, konstanta. Oke, kita masuk ke rumus integral tak tentu. Integral ax pangkat n dx sama dengan ax pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Ingat ya, kalau integral tak tentu pasti ada plus c nya, jangan sampai lupa. Oke, ada dua rumus, sebenarnya ini sama. Kalau ada bentuk ax pangkat n diintegralkan itu menjadi ax pangkat n plus 1 dibagi n plus 1. Jadi pangkatnya ini ditambah 1. Oke, lebih mudahnya kita masuk ke contoh soal. Nilai dari integral 2x pangkat 5 dx adalah, oke, yang pertama kita lihat pangkatnya. Ya, pangkatnya ini berarti n ya. 5-nya ini sebagai n, 2-nya ini sebagai a. Oke, kalau ada bentuk ax pangkat n, maka integralnya bisa juga dengan ax pangkat n plus 1 per n plus 1 plus c. Nah, kita hitung. A-nya 2, berarti 2x pangkat n plus 1 berarti 5 plus 1 per 5 plus 1 plus c. Plus c selalu ada ya. Sama dengan 2 kali x pangkat 5 plus 1, 6 per 5 plus 1, 6 plus c. Sama dengan 2 per 6 berarti 1 per 3. 1 per 3 x pangkat 6, atau bisa saja cukup ditulis dengan x pangkat 6 per 3. Oke, jangan lupa plus c nya. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Integral x kuadrat per 3 dx. Jadi x kuadrat ditambah 1, 2-nya tambah 1, dibagi 3, kemudian dibagi lagi 3. 3 itu dari 2 plus 1 juga ya, seperti yang di atas. Jangan lupa ditambah c sama dengan
X pangkat 3 per 3. Nah, karena itu per 3 lagi di bawah, maka bisa dibalik dengan cara dikalikan 1 per 3. Tapi yang dikalikan sepertiga itu semuanya X pangkat 3 per 3. Nah, hasilnya X pangkat 3 per 3 kali 3 9 ditambah C. Kita masuk ke sifat-sifat integral tak tentu. Yang pertama, integral kfx dx sama dengan k integral fx dx. Jadi k ini adalah konstanta ya. Jadi konstantanya ini bisa dipindah ke luar integral. Masuk ke contoh. Nilai dari integral 2x kuadrat plus 5 dx adalah 2 ini bisa kita pindah keluar integral menjadi 2 integral x kuadrat plus 5 dx sama dengan, nah ini baru kita hitung 2. Berarti kalau ada x kuadrat, integralnya x kuadrat plus 1 per 2 plus 1 ditambah 5x ya. Kalau ada konstanta ini tinggal nambah x aja. Plus C sama dengan 2. Kita hitung x pangkat 3 per 3 plus 5x plus C sama dengan, ini tinggal kita kalikan. Kalau nggak dikalikan juga nggak apa-apa. Kalau mau dikalikan, kali depan kali belakang. 2x pangkat 3 per 3 ditambah 5x per 2 kali 5x 10x plus C. Oke, kita masuk ke sifat yang kedua. Oke, kalau semisal ada integral 2x plus 7 dikali ditambah atau dikurang x kuadrat plus 5 dx. Nah, ini sama saja dengan integral 2x plus 7 dx kemudian plus minus integral x kuadrat plus 5 dx. Jadi boleh dipisah, ini tandanya plus minus di sini juga. Kalau sini plus, ini min gitu. Jadi bisa dipisah. Kemudian ini nama sifatnya berarti integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx ditambah integral gx dx. Oke, selanjutnya adalah integral substitusi ya. Jadi kalau integral substitusi itu kan, substitusi berarti kan mengganti, berarti nanti pasti ada yang diganti. Misalkan integral oke, saya kasih contoh integral x min 5 pangkat 5 dx sama dengan berapa. Oke, langkah yang pertama kita misalkan sebagai u sama dengan x min 5. Jadi yang ada di dalam kurung ini kita misalkan sebagai u, maka du sama dengan turunan dari u. Turunan dari u berapa? X min 5 turunan dari x min 5 itu 1 ya. 1 dx. Maka du sama dengan 1 kali dx, berarti dx. Nah, berdasarkan ini, kalau bentuk ini kita rubah dengan permisalan u tadi, maka menjadi integral u pangkat 5 du ya, karena dx nya ini sama dengan du ya, maka integralnya menjadi
U pangkat 5 berarti U pangkat 6 plus 1 per 6, 5 plus 1, 5 plus 1 plus C sama dengan U pangkat 6 per 6 plus C. Nah, sekarang kita kembalikan lagi U-nya. U-nya tadi berapa? X min 5 berarti X min 5 pangkat 6 per 6 plus C. Oke, contoh lain. Misalkan saya ada integral X kuadrat. Di sini 2x pangkat 3 ditambah 3 dx. Oke, berapa nih nilainya? Sama, di sini saya kasih pangkat 2. Oke, masih sama seperti yang tadi. Kita misalkan yang ada di dalam kurung sebagai U. Misal U sama dengan 2x pangkat 3 plus 3. Maka du itu berarti turunannya U. Berapa turunannya U? 2 kali 3, 6. 6x pangkat 2 dx. Oke, karena di sini ada dx, di sini ada x kuadrat, berarti kita akan mencari x kuadrat dx. Sedangkan kita punya 6x kuadrat dx, berarti 6-nya harus dibuang. X kuadrat dx ini sama saja dengan du per 6. Jadi 6-nya pindah ruas ke kiri. Setelah itu kita tuliskan lagi bentuk soal ini di dalam U. Ya. Jadi dia integral X kuadrat dx tadi sebagai du per 6, atau bisa juga saya tuliskan 1 per 6 du ya. 1 per 6 du. Kenapa saya tulis begini ya? Karena kalau konstanta biasanya dia di depan, kemudian du-nya dia di belakang. Nah, kemudian U-nya, bentuk U-nya ini U pangkat 2. Nah, sekarang baru kita turunkan. Jadi yang pertama, dari bentuk X ini dibuat bentuk U, setelah dibuat bentuk U kemudian diturunkan. Integral 1/6 U kuadrat du sama saja dengan 1/6 dibagi 2 plus 1 U pangkat 2 plus 1 plus C. Nah, kita hitung 1/6 per 3 U pangkat 3 plus C. 1/6 per 3 ini sama saja dengan 1/6 dikali 1/3 U pangkat 3 plus C sama dengan 1/6 kali 1/3 berarti 1/18. U-nya kita ganti lagi menjadi ini seperti yang sudah kita misalkan, 2x pangkat 3 plus 3 pangkat 3 plus C. Jadi nilai dari integral x kuadrat 2x pangkat 3 plus 3 pangkat 2 dx adalah 1/18 kali 2x pangkat 3 plus 3 pangkat 3 ditambah C.